posisi yang boleh yang dimaksudkan kayak tadi, Selama dijalankan dengan cara baik dan tetap beradab, bagus. kayak pemerintah memerintah pajak dengan cara bijak Iya, seperti itu. iya. Di hukum pidana perdata pun itu diterapkan. Jika caranya tidak baik, kita dipersilakan untuk menuntut keadilan itu. Nah, ini yang sedang viral. Ini sedang viral itu kayak gini. Sebelum ada pandemi corona ini, penghasilannya taruhlah 20 juta tiap bulan. Kemudian terdampak dengan kasus corona ini menurun drastis, bahkan hingga 10 juta, bahkan nggak sampai 10 juta. Ya, Otomatis yang kemarin sebelum ada corona, mereka itu orang yang penghasilannya 20 juta ini kebutuhannya ya segitu. Kemudian menurun, otomatis dia kekurangan. ya. Artinya entah untuk bayar apa, untuk apa, kita tidak tahu. Tapi akhirnya bolehkah orang yang seperti ini kemudian, ya tentu dengan cara yang baik dan seterusnya, meminta? Boleh asal memang itu kebutuhan primer. Kalau bukan primer ya belum Tapi boleh lah. 10 juta itu ya Ya artinya begini, jangan langsung Ya. merasa termasuk ghorimin, orang yang sedang dililit hutang karena keadaan. Hendaknya aset-aset yang dimiliki ya diuangkan kemudian untuk mencicil itu misalnya. Kalau benar-benar nggak ada aset, yang ada hanya rumah yang ditinggali, ya termasuk ghorimin karena keadaan, yaitu corona ini. Kan konsep secara umum itu kan gini. Jadi kebutuhan primer setiap orang itu berbeda-beda. Dari status sosial kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Ya, Bagi kelas atas, bagi kelas bawah, kebutuhan primer kelas atas itu waduh sudah lebih-lebih. Ya. Tapi bagi kelas yang ekonominya kelas atas, primernya misalkan 1 bulan 10 juta atau 1 bulan 20 juta. ya. Ini kalau, nah ini kan standarnya bagaimana ini terus untuk seperti itu? Standar Siapa yang boleh meminta, boleh diberi dan seterusnya? Standarnya telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu UMR di tiap-tiap daerah. UMR itu standar yang sudah dibaca, dianalisa secara sosial tiap-tiap daerah. Makanya tiap-tiap daerah UMR-nya beda-beda itu karena sudah diteliti. Nah, kok kebutuhan kita itu lebih dari UMR, itu pertanda kita boros atau kita ngawur dalam membelanjakan. Karena itu sudah penelitian. Artinya tidak kebutuhan primer lagi. Iya, berarti itu dipastikan seperti itu. Ini seperti kejadian saya, Gus. Maaf ini, Mas. Seperti kejadian saya yang hubungannya dengan pertanyaan Kang Wab tadi. Ini saya sudah berjalan 1 tahun ambil motor. Ya uang muka 5 juta, saya kredit hingga 2 tahun, hanya 2 tahun. Cicilannya per bulan 980. Ya. 1 juta kurang 20. Itu sebelum pandemi ini normal saya. Ya. Bisa. Lah kemudian setelah ada pandemi ini kerjaan saya. Ya. Saya ini merosot. Ya. merosot, hasilnya juga merosot. Ya, nggak dapat penghasilan. Pemerintah ambil ini berkeadilan sosial ini. Pemerintah memerintah kepada pihak bank untuk memberikan keringanan kepada para nasabah seperti saya ini. Akhirnya saya mengambil keringanan ini. Apa tergolong saya ini belum
Bukan, itu hak. Oh, Boleh, boleh itu ya? boleh. Tetap harus menggunakan adab ya. Iya, caranya ya dengan cara baik. Ya, itu hak. Ya itulah keadilan sosial itu. Ya mengambil atau menjalankan hak itu ya tidak dilarang. Kalau dihubungkan dengan sowan sebelumnya, yang sebelum ini itu apa ini juga termasuk adab. Artinya di tengah kepepet kondisi seperti ini, kita tidak buru-buru menerima pemberian, tapi mencoba untuk berhutang. Apa itu bagian dari adab juga? Ya, Artinya biar berdaya dulu untuk usaha, walaupun hutang itu untuk usaha, tidak langsung dana segar dalam arti. Walaupun itu pinjaman lunak atau bagaimana, apa itu bagian adab seperti itu. Kalau utangan Gimana? sih. Iya. Artinya ada tahap-tahapnya apa sebelum menerima murni. ya tadi itu sudah dibilang sebelumnya soal dibolehkannya hutang itu ketika darurat. Dan itu pun kebutuhan primer. Jika kalau hutang ke bank itu harus diperuntukkan usaha, pengembangan usaha, bukan memulai usaha, pengembangan usaha. Dan pihak bank pun juga akan survei, nggak serta-merta memberi. Kalau benar-benar dibaca oleh tim lapangan itu, wah masuk ini, perkembangannya akan baik, akan diberi. Kalau tim survei ini mensurvei kurang meyakinkan, ya tidak diberi oleh bank. Bank hanya memberi pinjaman pengembangan usaha, bukan memulai usaha, melancarkan usaha. Berarti Maksudnya gini, untuk menjaga si miskin atau si fakir yang berjiwa Muhammad golongan mahrum tadi, karena agar tidak terbaca sehingga mendapatkan bantuan atau BLT itu, upaya sebelum sampai ke situ apa harus memulai entah usaha yang sudah jalan ini coba diatasi dengan hutang dulu apa langsung dengan uang 600.000 itu, atau cari hutangan dulu apa gimana itu, atau gimana? Kalau tujuannya agar tetap mahrum terhormat, ya tidak berhutang lah. Kalau berhutang kan menunjukkan nggak mahrum. Artinya barangkali daripada menjadi sasaran pemberian, artinya Lah iya. padahal kita betul-betul bisa fakir. arahnya Mahrum itu merahasiakan kelemahan diri. Namanya merahasiakan itu ya, tak seorang pun tahu. kalau begitu sok mahrum. Kalau saya Iya. lihat sok mahrum. Definisi mahrum adalah tak seorang pun tahu bahwa dia itu butuh bantuan. Nah ini, alias dikira oleh orang-orang sekitarnya orang ada, padahal sejatinya kurang atau tidak ada. Tak berharap kasihani orang lain, Iya, dikasihani. siapapun. Kalau dari sisi objeknya mungkin gitu, tapi dari sisi ininya, dari sistem hutang dengan sistem memberi, artinya kalau di pemberian itu kan betul-betul lemah. Kalau hutang ini ada kekuatan untuk mengembalikan. Iya. Lebih bijak mana, lebih beradab mana? Hutang, jelas hutang. Maksud saya seperti itu. Karena dampaknya tidak selemah menerima bantuan. Nah, sekarang kalau gini, Karena masuk daratan buku. Lah iya. Buku kan sampai nasional pola. Lah iya. iya, kan ngisi nih. Nah, miskin itu Tua jangan ditunjukkan. Agama memerintahkan kemiskinan, tutupilah kekurangan, kelemahan atau kemiskinanmu atau aibmu. Kan jadi kalau ditinjau dari sudut Islam, iman, ihsan, nah, siapakah orang muslim dalam penyikapan bantuan? Ketika ada bantuan, ini sikap seorang muslim itu bagaimana? Kemudian
kalau begini-begini ini muslim, kalau tidak begini belum muslim. Kemudian kalau mukmin, terus kalau muhsin, ini apa bisa seperti itu mungkin Iya, bisa dikategorikan agar menjadi parameter bagi kita. Kalau saya ini orang fakir, orang yang butuh, benar-benar butuh sesuatu yang memang secara ekonomi membutuhkan bantuan itu. Kemudian penyikapan kita ketika ada bantuan, ketika didatangi Pak RT, didata dan seterusnya, ini bagaimana sikap kita selaku seorang muslim, bagaimana sikap kita kalau mukmin, bagaimana? Sikap seorang muslim adalah bagaimanapun asal maknanya mendamaikan. Ketika kaitannya dengan bantuan tadi. Iya, bagaimana definisi mendamaikan? Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Orang yang membawa kedamaian, mendamaikan suasana. Ya, kacau balau, hiruk pikuk, kemudian kalau tidak bisa 100% merubah, ya mengurangi lah. Kalau mukmin mengamankan itu menguatkan lagi, mengantisipasi jangan sampai rame, ojo sampai hiruk pikuk. Nek muslim rame terus didamaikan biar nggak rame. Kalau mukmin sudah damai, diamankan ini, dipertahankan. Kalau muhsin diperbagusi lagi. Nah, ini definisi esensi dari masing-masing muslim, mukmin, muhsin. Kalau tidak menyiratkan makna seperti itu, ya secara hakikat ya bukan muslim, bukan mukmin, bukan muhsin. Berarti penyikapan secara pribadi ketika saya didatangi Pak RT, didata mau dimasukkan penerima bantuan, BLT. ini berarti saya harus mendamaikan diri saya pribadi. Iya. Bagaimana agar ini diberi alhamdulillah, tidak begitu. Iya, mengenakkan petugas. Iya. Jadi ini terus putih, aman lagi masuk BLT anu. Karena kan gini, kemarin saya ngobrol dengan Pak Lurah itu gini, Pak Lurah itu kesulitan. Iya, bagaimana ini Cak, dari Pemprov disuruh nyari orang 5, ini ada bantuan cuma 5, terus dari sini ada bantuan cuma 10. Nah, sementara saya harus memilih yang kayak gimana ini. Kalau ini diberi nggak enak, ini berarti penyikapan ketika ini mungkin yang lain sudah nggak ada yang apa seperti itu. Lintune mawon riyin, Pak RT, muslim itu sikapnya begini, mengenakkan ke Pak Lurah tadi atau Pak RT yang membagi. Lintune mawon riyin, sampun sedaya ta lintune mawon riyin, kula kentun-kentun nek wonten karene. Nah, itu muslim. Kalau mukmin malu dia. Terima kasih Mbak Ulan. Jadi ngerepoti. Kalau mukmin mengamankan itu, wah, boten kula tasik tasik kiat padahal enggak. Nah, ini mukmin memang layak untuk mendapat. Iya, tapi dia malu. Karena mukmin disebut mukmin itu punya rasa malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Malu dia. Wah, pemerintah desa Rurek, nek aku iki pantas menerima bantuan langsung tunai. Malu ini. Berarti selama ini aku belum berhasil menutupi kelemahanku dari sisi ekonomi. Nah, ketika didata Pak RT, wah, bergaya punya atau bergaya cukup, menolak. Berarti menolak dengan sikap. Iya, dan ucapan juga. Bagi orang mukmin, doa faul ekonomi itu juga doa faul iman.
begitu kira-kira. Kira-kira begitu. Bisa dibegitukan. Ditambah lagi sifat qanaah itu harus jelas. Iya. Harus jelas. Qanaah itu merasa cukup di kekurangannya. Itu mukmin. Mukmin itu. Jadi sebetulnya kurang, tapi tidak diberitakan, tidak ditunjukkan ke orang lain. Dan jika orang lain tahu, wah gupuh nutupi. Bahkan dengan bahasa tubuh pun Ya tidak ditunjukkan. iya. Oh, boten kula. Aduh, kelintu sampean niki kula tasik cukup kula mboten lintune. Rokok dirwe awalnya rokok dirwe langsung ganti rokok dirwe tidak. Yes. Ini dirwe. Terserah lah, itu teknis. Intinya qanaah itu merasa cukup di kekurangannya. Ini jangan sampai ketahuan orang. Kalau terlanjur orang tahu, oh ditepis. Gupuh nutupi. Dan kalau yang muhsin, Kalau yang muhsin, ya pokoknya di atas itu, sikapnya di atas itu. Loh, kula secara diam-diam kan untuk jatah pinten teko Pak Presiden. Namung 5 orang. 6. Dari saya 1. isar itu. Isar itu 6. Niki mbu lembur-lembur mbu opo iki. Padahal sebetulnya dirinya juga layak menerima itu, tapi lain dukure itu ya. Sembuh carane, mbu lembur-lembur mbu opo. Ya memang langka, muhsin itu langka. Bukan sedikit tapi langka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia rela menjadi korban. Falsafah lilin itu rela dirinya meleleh demi menerangi yang lain, rela berkorban. Ya ini tadi masing-masing muhsin ini ya, sesungguhnya si muhsin ini berhak menerima BLT itu, namun begitu didatangi enggak, ditolak, bahkan Sebaliknya memberi membantu program ini segera contoh di atas mukmin. Pokoknya harus di atas mukmin sikapnya. Tapi kan, oh, nggih, monggo. Oh, saya dulu. Ya, saya juga penasaran ini. Kan sekarang ini banyak juga sih orang yang ternyata notabene mampu, tapi dia itu malah meminta gitu, nggak malu untuk meminta BLT tersebut itu. Gimana seperti itu, Gus? Nyinggung awak rek. Waduh, masa tersinggung, iya, Pak? memang seperti itu ya. Lah ya ini tadi Mbak Ulan, itu pertanda imannya lemah atau tidak ada sama sekali. Karena seorang mukmin itu kemaluannya besar. Kemaluannya besar. Ya. Asik. Kemaluannya Kita besar. catat nih ya, Iya. kita catat. Pak catet deh. Kalau kemaluannya kecil, Besar, Ya. ya. itu ya mukmin tapi mudah hilang itu ya. Kemaluannya Itu apa? besar, Kemaluannya besar. rasa malunya besar. Jangan Malunya ke kurang siapa sadari, mukmin itu? Bukan ke selain Allah, tapi ke Allah nomor 1. Allah. Rasa malunya oke. besar. Dilihat Allah setiap saat itu malu. Malu. Punya malu. Hayaan minallah. kalau seperti ini wilayahnya bagaimana ini? Termasuk bagian muslim, mukmin, muhsin atau apa? Nggak ada atau apalagi mek telu itu. Di kehidupan ini kan Muslim, mukmin, muhsin, wis nggak ada. Yang keempat nggak ada. Batu PKI. ada orang itu merasa gini. Oh, no, itu sana aja disebut. Yang karena nggak Oh, tahu, iya, makanya iya, tanya iya. ini. Iya, Barangkali iya. ada opsi lain Iya, atau Gus. apa, nggak ngerti. Karena arti yang muncul cuma 3. Anak-anak kecil atau masa-masa belajar terkadang itu di posisi karena
belum mengerti saat itu, sering mendapatkan kebaikan-kebaikan entah dari keluarga, entah beasiswa, entah apa. Di kemudian hari dia punya cita-cita membangun seakan-akan itu dianggap hutang, sehingga ingin mengembalikan untuk bagaimana bisa Ya, nah, ini wilayah termasuk muhsin. Itu masuk muhsin. Menganggap ketika masih usia belajar dapat beasiswa, ini bukan hutang dia. Ini prestasi, ini hadiah. Beasiswa itu hadiah, bukan sedekah. Tapi karena kebagusan imannya, kesempurnaan imannya, dia merasa berhutang. Kemudian ketika sukses, dia membuka panti dan lain sebagainya, minongko merasa berhutang, padahal enggak. Padahal bukan hutang itu. tapi dipandang Lah ya itu istilahnya. masuk muhsin. Masuk kategori muhsin. Ayo katakan mania, nyindir Iya, mania. ini Takut nyindir. nyindir, saya juga tersindir kok. Ini Gus, terkait BLT yang 600.000 itu kan sekarang saya dengar-dengar turun jadi 300.000. Ya. Nah, ini mungkin sampai Desember kayaknya. Nah, ini banyak yang mengeluh kurang. Ini Ya. apakah tanda-tanda orang yang belum qanaah itu tadi atau gimana ini Gus? Pasti kalau pertanyaannya apakah itu tanda-tanda belum qanaah, jawabannya iya. Nah, tersindir lagi. Iya. Belum qanaah. Bangkrut Benar. negara. Ya, hendaknya begini loh. Seorang mukmin, ini kelas mukmin tengah-tengah, muslim, mukmin, muhsin. Seorang mukmin ini hendaknya turut membantu meringankan beban presiden. Ya, dengan tidak mau menerima BLT itu, ini kan sudah membantu meringankan. Ya. Dan seandainya si mukmin ini banyak di Indonesia, maka ya mengurangilah beban, membantu meringankan beban presiden. Tapi kalau rezeki dapat kan nggak perlu ditolak katanya Gus. Ya kalau rezeki itu belum tentu rezeki. Oh itu belum tentu Belum rezeki tentu. ya? Waduh, Bentuknya rezeki. bentuknya rezeki. Iya, Tapi rezeki itu karunia, karunia dari Tuhan. Belum tentu karunia, fulus itu BLT itu. Belum tentu itu karunia. Karunia bagi yang tidak berharap. Tidak berharap itu kemudian mendapatkan itu. Nah, ini rizki. Inilah rizki menurut rizki halal yang barokah itu yang seperti itu. Tapi kalau sebelumnya berharap apalagi demo-demo, wah, Jadi malah petaka itu. dari karyawan yang demo apa ini. Iya. Ya mungkin ini apa yang jenengan ajarkan prinsip-prinsip itu, ini prinsip mukmin berarti. Jika tidak bisa membantu, minimal ojo ngerepoti. Iya. Jika tidak bisa memberi ya minimal ya seperti itu tadi. Iya, itu prinsip keimanan. Prinsip keimanan. Prinsip mukmin. Nah, pasti kalau terusannya bagi siapapun yang sudah muslim dan mukmin, kayak hari raya itu loh. Kayak kadang anak-anak kecil itu yang saya lihat, lah kok diburui, kalau om datang, angpo om, angpo. Ini kan pasti tidak akan begitu. Iya, itulah maka fa'abawahu ayyuhawidanihi. Kedua orang tuanya yang mencoreng kefitrahan si anak. Itu bikin malu orang tuanya. Akhirnya Menjadi kebiasaan. ketika besar ya itu tadi. Ya, ya itu. Mantan BLT yang semacam. Ya, maka orang tuanya harus bertanggung jawab menghapus corengan-corengan atau coretan-coretan kefitrahan si anak. Nah sekarang kayak Ini kalau anu kembalikan ke Pancasali yang nomor 2, hal-hal yang disampaikan oleh tadi. Nah ini Ringankan beban dengan doa, sedekah, dan tirakat. dan tirakat. Jadi dengan adanya BLT, posisi sini fakir atau miskin itu justru harus wah ya itu
kena ngene, kena corona, kena ngene, awak itu pakai tambah fakir awak itu. Jadi cara meringankan saya pertama dengan doa itu. Iya. Ya tiga-tiganya, ya doa, ya sedekah, ya tirakat. Dengan doa pasti, kedua dengan sedekah. Yaitu berhak padahal tapi tidak diambil. Ini sudah sedekah. Sudah sedekah. Tidak diambil cuma sedekah. Iya, karena dia berhak menerima, tapi tidak mau, tidak mau menerima. Ini sudah sama dengan sedekah. Balik non Lah, iki iya. bro. Eman ya. Gak bertasawuf ya. Iya. Suruh muhsin awak iki. Aduh. Yo, jauh kalau Masih jauh ini. jangan muhsin dulu, mukmin sajalah. Iya. Prinsip-prinsip mukmin. Prinsip-prinsip mukmin harus jelas di pribadi kita. Paham awak ini. Tambah Seperti gini. nemen nih. Nah, ini minta tapi dengan bahasa halus. Gimana itu? Seperti misalkan Mbak Wulan ini habis dapat arisan. Nah, derek mari oleh arisan. Nah, padahal ini mukmin, muslim atau gimana? Padahal artinya minta dijak mangan atau apa gitu ya. Diperseni Kan? lah. Kayak gitu itu gimana? Bagi dong. Itu Asik. tidak ketiga-tiganya. Tidak ketiga-tiganya. Tidak ketiga, muslim enggak, apalagi mukmin, Jadi- lebih-lebih muhsin. Benar-benar seorang muslim mukmin ini berpantang walaupun bahasa guyon, bahasa apapun Iyalah. yang arahnya itu meminta berpantang. Iya, karena kan selalu muraqabah. Kalau mukmin itu senantiasa merasa diawasi Allah. Coba walaupun guyon, mari oleh arisan rek, Iya. mbok ya diciprati dulu iki. Iya. Ah, ini jelas sudah meminta ini. Waduh. Biasanya kita Ini agak gitu. penyelamat. Iya. Mengusik. Iki kelakuan Loh. kucing-kucing. Lah sekarang kalau saya gini, teman saya ada yang ulang tahun. Iya. Traktiran rek Nah. gitu. Itu Ya ini meminta. kebiasaan-kebiasaan manusiawi yang rendah, yang hendaknya dihapus. Nah, pokoknya itu maknanya jong ngisin-ngisini. Wah. Nah ini mumpung Ini sini berarti kita ini kayaknya ya. sudah waktunya ini mungkin konsep yang saya pernah dengar, barangkali jenengan berkenan nanti buat ngarem-ngarem ati ben gak jaluan, gak tomak dan seterusnya. Yang itu saya pernah dengar pujian Allahul Kafi apa itu? Ya, ya itu. Nawi. Ya, pujian Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Itu keyakinan supaya kita merasa cukup dari Allah. Tidak butuh bantuan atau pemberian dari selain Allah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Qasadnal kafi, wajadnal kafi, lil kullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sudah bisa? Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, lil kullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ini semakna dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Benar-benar telah mencukupiku Allah, tak perlu yang lain Dalam segala hal, dalam segala hal, materi ataupun iman. apa saja. Wa ni'mal wakil, Rabbunal Kafi. sebaik-baik wakil yang mengurusi semua urusanku adalah Allah. Tidak perlu bantuan makhluk. Ini semakna dengan Allahul Kafi tadi itu, sama dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik Tuhan adalah Allah, dan sebaik-baik penolong adalah Allah.
Jika tahu sebaik-baik tuan yang diabdi, sebaik-baik penolong yang dimintai tolong itu Allah, ya tak mungkin minta tolong, tak mungkin mengabdi kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya dari itu tadi, jika meminta itu harus, mintalah hanya kepada Allah. Ya, Gitu. wa idza sta'ant fasta'in billah. Jika meminta itu bagimu suatu keharusan, ya mintalah kepada Allah, jangan kepada selainnya. Karena ketika minta kepada selainnya, selain Allah, itu menghinakan diri. Yes. Gak perlu daftar-daftar BLT ya. Yes. Balik nih Jin bisa 100. Awak bisa mukmin ya. Terus mukmin ternyata kafir awake ya. Nggih. Matur suwun. Sami-sami. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Gus. Ngapunten tadi. Banyak begecekan di Gus. Mboten napa-napa. Seger niki. Biar nggak ngantuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi